Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di sini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, sebelum ke pembahasan, apa definisi dari bilangan bulat? Kita lihat bagian bilangan. Di situ terdapat bilangan bulat, di mana merupakan salah satu bilangan rasional. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah, di mana bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian, bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Yang pertama, bilangan ganjil, yaitu bilangan asli yang tidak habis dibagi oleh 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan genap, yaitu bilangan asli yang habis dibagi oleh 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bilangan prima, yaitu bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada bilangan komposit, yaitu bilangan asli lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh 4 tambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Hasilnya akan sama saja, yaitu 12. Kemudian untuk perkalian, misalnya A kali B sama dengan B kali A. Contoh 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Hasilnya akan sama saja, yaitu 15. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Lanjut ke sifat kedua, yaitu asosiatif atau mengelompokkan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Langsung ke contoh, 3 tambah 2 tambah 6 sama dengan 3 ditambah 2 tambah 6. Maksudnya, kita tambahkan dulu 3 tambah 2, hasilnya adalah 5. Kemudian tambahkan 6, hasilnya adalah 11. Untuk yang sebelahnya, 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Kemudian ditambah 3, hasilnya adalah 11. Kemudian untuk perkalian, A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Langsung ke soal, 4 kali 3 dikali 2 sama dengan 4 kali 3 dikali 2. Sama seperti penjumlahan, maksudnya 4 kali 3 sama dengan 12, kemudian dikalikan 2 sama dengan 24. Untuk yang sebelahnya, 3 kali 2 terlebih dahulu sama dengan 6, kemudian dikalikan 4 sama dengan 24.
Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan. Misalnya, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya, 6 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya akan sama saja jika kita sebar menjadi 6 kali 2 ditambah 6 kali 3. Untuk yang sebelah kiri, kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, kemudian kalikan 6, hasilnya 30. Untuk yang sebelah kanan, 6 kali 2 hasilnya 12, ditambah 6 kali 3 hasilnya 18. 12 tambah 18 hasilnya adalah 30. Kemudian, untuk perkalian terhadap pengurangan, misalnya A dikali B kurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya, 3 kali 7 kurangi 2 sama dengan 3 kali 7 dikurangi 3 kali 2. Yang sebelah kiri kita kurangi dulu. 7 kurangi 2 sama dengan 5, kali 3 sama dengan 15. Untuk yang sebelah kanan, 3 kali 7 sama dengan 21 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6, hasilnya adalah 15. Jadi jika disebar hasilnya akan sama saja. Yang keempat ada unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Maksudnya, jika suatu bilangan ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Jadi, kalau misalkan suatu bilangan dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang kelima ada sifat tertutup, misalnya bilangan bulat, jika ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya akan bilangan bulat. Kemudian yang keenam ada inverse atau lawan. Jika suatu bilangan A, maka inversenya adalah negatif A. Nah, jika kedua bilangan tersebut ditambahkan, maka hasilnya adalah 0.